Selamat datang di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, tanggal 24 Juli 2023 di hari Senin, saya membuat video khusus, edisi khusus. Tidak lain bukan, tujuannya adalah ingin meminta tolong, ingin meminta dukungan kepada para pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation, khususnya bagi debitur dari Bank Mandiri yang mendapat telepon dari nomor-nomor yang akan saya sebutkan di video yang saat ini sedang Anda tonton. Oleh karena itu, di video yang saat ini sedang Anda tonton, saya berikan judul Dicari nomor handphone 7 digit awal 0817490 dan 4 angka terakhirnya 6916. Itu yang pertama. Dan yang kedua 6066. Itu yang kedua. Dan yang ketiga 6031. Dan yang terakhir adalah 5903. Sekali lagi, saya memohon bantuannya. Barang siapa, khususnya bagi debitur yang saat ini sedang menunggak utang kartu kredit Bank Mandiri, yang kebetulan dalam waktu dekat atau saat ini ditelepon dari 7 digit pertama 081797490 dan 4 digit terakhirnya yang sudah saya sebut 6916, 6066, 6031, 5903 untuk mau merekod voice recordnya dan mau membantu untuk memberikan salinan voice record tersebut. Dan bila mana nantinya kasus laporan kepolisian kami telah bergulir menuju ke pemberkasan mencari seorang saksi, harapannya adalah Anda sebagai debitur yang saat ini sedang macet mau bersatu padu untuk menjadi saksi agar supaya memberikan efek jera pada deskol yang mengaku bagian pihak ketiga, agar supaya mereka tidak memperlakukan menagih dengan debiturnya dengan semena-mena. Adapun kenapa saya sebutkan 4 nomor tadi, saya akan mensetelkan 5 voice record. Voice record yang pertama terjadi pada tanggal 24 Juli 2023 jam 8:16. Nomor yang pertama kali dipakai adalah 08174906916 dan oknum deskol pecundang ini mengaku bernama Jessica dan tidak berani menyebutkan menagih dari bank mana, kartu kredit yang berapa. Silahkan Anda mendengarkan rekaman ini. Dari mana, Bu? Dari kolektor. Dari kolektor. Ya, kolektor mana, Bu? Ibu tanya di mana? Saya tanya. Ibu kalau nggak mau jawab, saya nggak akan jawab, Bu. Saya minta ID card-nya, Bu. Tak enaknya sendiri. Saya minta ID card-nya dengan
Oke, yang pertama dimatikan. Kemudian selang 2 menit kemudian, masih di tanggal yang sama, tanggal 24 bulan 7 2023, jam 8:18, sudah berganti nomor telepon, tapi 7 digit awalnya tetap sama, 081749, dan 4 digit terakhirnya sudah berganti menjadi 6066, yang awal 6916. Tetap mengaku dari Ibu Jessica. Silahkan mendengarkan. Halo. Iya, Bu. Halo. Saya tidak mematikan, justru ada yang mematikan, Bu. Ini dengan Bu siapa? Ini dengan Bu siapa? Devina, Jessica, terus siapa lagi? Oh, ini dengan Ibu siapa dulu? Jessica, suaranya seperti Devina, seperti Lisa, seperti Riri, seperti itu ya. Kenapa nggak mau menampilkan ID card-nya, Bu? Saya minta ID card-nya dari saya jawab. Soalnya nggak bisa betul ya. Ngomong ini, ngomong itu. Saya sudah tantang orang banknya nggak mau ngasih nomor HP, nomor WA, nomor ID card, tetap saya datang. Ya. Bank apa, Bu? Jessica di mana? Di bank mana? Iya, jenengan ada di mana kantornya? Saya datangin. Ya, saya datangin ke Ibu Jessica di mana kantornya? Oh, Jakarta Pusat. Kalau yang bisa di Solo siapa, Bu? Oke, dimatikan. Itu adalah penelponan yang kedua. Penelponan yang ketiga terjadi tetap di tanggal yang sama, 24 Juli 2023. Jamnya selang 6 menit kemudian, 8:24, dari nomor 7 digit pertamanya tetap sama, 081749, dan 4 digit yang terakhir sudah berganti lagi, 6031. Jadi yang ketiga ini 4 digit terakhirnya 6031. Yang kedua 4 digit terakhirnya adalah 6066. Dan yang pertama tadi 4 digit terakhirnya adalah 6916. Silahkan mendengarkan telepon yang ketiga ini. Selamat mendengarkan. Saya tidak akan melempar Jessica Botil. Jessica Botil. Saya tidak akan melempar siapapun, itu tanggung jawab saya. Kemudian jelas. Seperti apa? ID card-nya Ibu kasih saya dulu. Silakan datang, Bu. Oh, nggak mau saya. Kalau gitu jenengan silakan datang ke Solo. Silakan datang ke Solo. Silakan datang ke Solo. Ibu katanya mau datang. Saya mau datang kalau tinggal saya kan di Solo, Bu. Ibu katanya mau datang. Silakan datang ke kantor saya di Jakarta Pusat. Katanya mau ketemu saya. Ya, ID card-nya dulu, Bu. Bener enggak itu Jakarta Pusat? Oh, kalau cuma ditunjukin di sana saya nggak mau, Bu. Ibu aja yang butuh datang ke saya. Anda kan butuh nagih saya, loh. Yang butuh siapa? Saya nggak butuh, Ibu. Oke, itu adalah penagihan yang ketiga. Penagihan yang keempat ini tanggalnya tetap sama, tanggal 24 Juli 2023. Jamnya sudah berbeda jauh,
Tadi semuanya di pukul 8 dan ini di jam 11:03. Dan desk call yang mengaku dari pihak ketiga ini sudah bukan mengaku sebagai Bu Jessica, tapi sudah mengaku Ibu Hana. 7 digit nomor di depan masih sama, 0817490. 4 digit yang terakhir yang keempat ini adalah 5903. Saya ulangi, 7 digit yang awal masih sama, 0817490, dan 4 digit terakhirnya adalah 5903. Dan tetap tidak berani menyebutkan menagih nomor kartu yang berapa, dari bank mana. Dan inilah oknum pecundang. Dan ingat baik-baik para kolektor oknum pecundang desk call ini, apakah Anda pikir Anda itu dahsyat? Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Ketika hari naas Anda tiba, kepecundangan Anda ini akan kena batunya. Tunggu baik-baik apa yang sudah saya katakan. Silahkan mendengarkan rekaman yang terakhir. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, betul. Ini dari siapa, Bu? Ini dari Hana. Kolektor dari mana? Bagaimana? Kolektor dari mana, Bu? Saya? Saya dari Jakarta, Bu. Iya, kolektor dari Jakarta kan banyak, Bu. Jadi gimana untuk penyelesaiannya, Bu? Enggak, saya tanya dulu, Bu. Itu punya nama, kan? Iya, nama saya Hana. Hana, ya. Bu Hana dari mana? Ini dari kolektor. Ini kolektor mana, Bu? Kolektor Jakarta, tadi kan saya udah ngomong. Iya. Kolektor dari bank mana, Bu? Kalau saya itu dari pihak ketiganya. Iya, dari mana? Dari kolektornya, Ibu. Ya ini gini, saya cuma mau tanya gimana untuk penyelesaiannya. Enggak dijawab dulu, Bu. Ini Ibu untuk kartu kreditnya masih ada tagihan ya, 483.119.000 rupiah. Gimana, Bu? Iya, itu diselesaikan kapan? Kolektor dari mana? Ya, mau diselesaikan kapan, Ibu? Ibu jawab dulu, Ibu. Mau diselesaikan kapan? Iya, kalau nggak Ibu tanya identitas saya buat apa, Ibu? Oh, ya penting, Bu, karena banyak penipuan, Bu. Aku mau kolektor. Ya, ini ya. Kalau saya Ibu punya tagihan namanya jelas itu alamat. Lah, itu kan saya udah nyebutin. Hana dari kolektor pihak ketiga. Ya, pihak dari mana? Pihak ketiga itu apa? Nama PT-nya apa kek? Untuk apa, Ibu? Oh ya, udah saya itu cuma mau tanya aja. Ibu tinggal jawab. Ini gimana penyelesaiannya? Tidak akan saya jawab, Bu. Kenapa? Ya, Ibu tidak jawab pertanyaan saya yang... Emang kalau saya jawab terus Ibu mau bayar? Oh, saya mau jawab, Bu. Ya, jawab aja. Loh, tapi kan penting tahu, Bu, identitasnya dengan siapa yang penting. Untuk apa? Kalau Ibu tahu identitas saya terus Ibu mau bayar? Saya perlu identitas Ibu, Bu. Untuk apa? Ya kan. Emang mau bayar? Nah, kalau mau bayar kan urusan saya, Bu. Kalau ya dengan bukan... Iya, urusan Ibu makanya diselesaikan kapan? Ini dari tahun 2017. Nggak akan saya jawab, Bu. Ibu jangan ngalihkan pembicaraan lah. Ini utangnya gimana? Saya nggak ngalihkan pembicaraan, Ibu. Saya butuh jenengan dari siapa, dari kolektor mana, putusan dari... Lah ngapain? Ibu tanya-tanya identitas saya buat apa? Penting lah, Bu. Kalau saya... Ya buat apa? Ya tinggal jawab aja, tinggal jawab. Gimana penyelesaian kartu kreditnya Ibu? Nggak akan jawab, Bu. Lah gimana? Ibu tanya-tanya? Nah. Nggak ada bisa ditanyai dengan cara ya, gimana? Ibu udah tahu kan tagihannya? Saya nggak tahu tagihan yang mana. Nggak tahu gimana? Kan udah dikirim nih
itu Hana loh. 483 juta. Gimana? Berarti Anda dari Mandiri. Kalau saya dari kolektor, saya dari pihak ketiganya. Pihak ketiga atas nama Mandiri, betul. Kalau saya kolektornya itu di luar Mandiri. Oh ya, pakai ID card dong Bu. Saya kan nggak percaya. Untuk apa? Loh, Lah untuk apa? Kok ibu yang ngatur? Ini utangnya gimana? udah, jangan ngatur saya untuk jawab. Lah, ya kan saya tanya, ibu bayarnya gimana? Jangan jawab, Bu. Utangnya. Nggak ada Kenapa? Nah, pertanyaan Terus kalau ibu tahu identitas saya, ibu mau bayar? Ya, nggak juga. mau bayar. Nggak juga. Mau bayar, ya udah ngapain tanya? Lah ya sudah, saya nggak akan jawab. Ya gimana Ya, ini? Ya, Ya gimana utangnya? nggak akan Gimana jawab. penyelesaiannya? Oh, Gimana? bolak-balik ngomong nggak mudah. Gimana? Gimana? Dan ada rencana. Ya, Saya belum ada rencana bayar. mau nunggu umur berapa ibu? Oh, ya. Bayarnya? Nggak suka saya Bu, mau nunggu umur. Umur kan Tuhan Bu, bukan jenengan. Ya makanya saya mau tanya, mau nunggu umur berapa biar nanti saya hubungi lagi. Oh, kalau menghubungi saya setiap saat bisa kok itu. Oh bisa, oh bisa. Oh iya bisa. Tapi kalau berbayar nggak bisa. Oh, kalau jenengan tidak nyabutin nama, alamat. Buat apa? Kalau tahu Itu identitas aku harus saya, tahu mau Bu. bayar. Karena Mau bayar. penipuan Mau baik. bayar. Mau bayar. Biar mau enggak itu kan Mau bayar. jawab. Mau bayar. Ya ngapain tanya identitas? Ya sudah, berarti saya kan sudah saja. Ya nunggu umur berapa? Utangnya diselesaikan nunggu umur berapa? Ya. Udah 59 tahun loh Bu. Ya kenapa Bu kalau 59 tahun? Ya maksudnya utangnya udah banyak nih, ya kan? Udah Bukan tua. urusan saya Bu. Bukan urusan. Iya kan udah tua ya. Iya sudah. Udah tua ya Bu ya. Kenapa? Utangnya udah banyak banget nih. Terus kenapa? Iya, terus mau ditagih umur berapa? Oh, nak Biar mau ada niatan silakan. baik. Umur 70. Hah? Umur saya nggak tahu Bu. Mau jenengan umur berapa besok mati ya kita nggak ada yang tahu kan. Iya makanya Lah, saya umur gak ada yang tahu ibu. makanya jangan Apalagi- yang 70 Iya, Lu ibu nanya berapa? saya apalagi umur yang 59 kan? Iya kan? Apalagi yang umur 59 kan? Memang nek anak kecil Iya kan? ibu ada nggak Iya kan? kasih ya. Iya kan? Iya. Iya pak. Apalagi yang umur Iya gitu. 59. Lo belum tentu Utangnya Bu. banyak. Bayi mati, anak kecil mati banyak kok jenengan ngomong 59. Kalau Ya, kakak apalagi umur 90 gimana? Tagihan kan Utangnya masih ratusan juta. Ya. Masa Kenapa saya iya yang ibu mau bingung? ninggalin? Iya, masa ibu mau ninggalin utang buat anak-anak? Itu urusan saya Bu, nggak usah ngurusin Ya. urusan orang. Tapi kan ibu udah pakai duit perusahaan, ya kan? Iya, Kenapa nggak dibayar? saya belum ada rencana bayar Bu. Lah, ibu kan udah pakai. Ibu kan udah pakai. Saya kan Masa ibu mau bayar. Ini Ya, rencananya umur berapa? Itulah. Rencana bayarnya umur berapa? Udah pakai kok. Udah pakai Suka saya. perusahaan. Loh, kok suka? Saya sudah Itu punya apa ya? bayar, saya bayar Bu. Ini saya belum ada. Ini duit siapa itu? Duit siapa itu yang ibu Gua pakai? baca sendiri Bu. Hah? Duit siapa? Sendiri, saya baca Kok sendiri. suka-suka? Duit siapa? Nenek moyang? Nenek moyangku orang pelaut Bu. Ah gitu. Iyalah. Iya, kenapa nggak minta ke nenek moyangnya aja? Oh, Biar nggak usah diganti. iya gampang lah Bu nanti. Ibu mau warisin utangnya ke anak-anaknya? Itu urusan saya Bu. Iya, iya. Mau warisin? Hah? Mau warisin? Setelah itu ngomong apa? Mau warisin? Udah tua loh Bu, gak ada yang tahu umur Bu. Anda sudah muda ya Bu, tidak ada yang tahu orang muda mau menikah. Iya, apalagi yang tua Bu. Loh, Saya cuma ngingetin aja. belum tentu Bu, jenengan muda atau tidak mati. Mungkin matinya Iya, bisa. apalagi yang tua kan? Tidak soal itu Bu, kalau umur. Apalagi yang Loh, tua. tidak soal itu Bu, kalau umur tuh mau tua, mau Apalagi yang tua. Iya, biasanya itu yang tua-tua dulu lah. Iya, bukti kalau Lagi sudah berarti Anda punya kesempatan lagi saya sampai umur 90 gitu ya, Pak? Iya, istirahat.
2017 loh. Tunggu aja, Bu. Mau berapa tahun lagi? Nah, itu soal itu tunggu aja. Kita lihat Ya berarti nanti. berarti Kita ibu lihat nggak mau saja. bayar utang. Mungkin bisa Berarti 90 ibu tahun. nggak mau bayar utang. Saya nggak pernah saya bilang begitu. Nggak pernah bilang. Iya berarti ibu nggak mau bayar utang. Itu jasmine Ya kan? dengan toh nggak apa-apa. Ini saya lagi nanya, berarti ibu nggak mau bayar utang. Lalu kamu Tuhan Apa? nggak ngerti bahasa Lalu apa? Indonesia. Orang kau Lalu apa? Jakarta apa lo? Kau itu orang Tegalan ngono lho, Bu. Lah, uang apa ibu? Itu Ibu nggak mau bayar utangnya kan? Ya, ibu mau apa? Saya tidak mengalihkan pembicaraan. Ya udah, itu gimana Dari menurut tadi saya? saya kan bilang belum ada rencana bayar. Terus ibu mau apa? Terus rencana bayarnya kapan? Ya, nanti kalau saya sudah ada rencana, Bu. Kalau udah apa? Kalau saya sudah ada rencana bayar, pasti saya Ya, bayar. rencananya kapan? Sejak dari tahun 2017 udah ada rencana tuh. Tahu, Bu. Mau tahun sampai 2090, 2000. Berarti itu nggak mau. Berarti itu nggak mau bayar. Mana yang ngomong seperti itu? Berarti nggak mau bayar utang. Ya, saya nggak ngomong gitu ya. Saya nggak ngomong gitu ya. Nah tadi ibu ngomongnya apa? 2090. Kan bilang dengan Buhena ngomong orang tua lu Bu sampai kapan? Dan sampai saya masih hidup ya ditagih saja, Bu. Betul Iya berarti nggak ada rencana buat penyelesaian. Nggak ada rencana buat bayar kan? Saat ini kan belum ada rencana, Bu. Dari 2017 Iya. nggak ada rencana. Iya. Iya, mau apa itu? Lah berarti emang nggak ada niatan bayar. Ya, itu kan omongannya Buhena, bukan omongan saya. Nah katanya nggak ada rencana, berarti nggak ada niatan dong. Saya memang belum ada rencana Ya. bayar. Alasannya apa? Loh, itu rahasia, Bu. Percuma. Lu rahasia. Percuma ngomong sama dengan orang muda ngomong. Bilang aja nggak mau. Ya, Iya. tidak bilang seperti itu. Duitnya udah pakai, udah dipakai berapa tahun? Nggak dibayar bayar. Dari 2017, ibu nggak ngumpulin duit buat bayar utang. Ya, pasti ngumpulin aku. Eh? Pasti ngumpulin. Kalau nggak ngumpulin, bagaimana saya hidup? Ya udah terus ngumpulinnya udah dapat berapa? Bayar utang. Ngumpulin nanti, Bu. Utangnya 400 juta. Nanti, Bu. Nanti berapa tahun lagi? Tanggung jawabnya mau dilempar ke siapa? Saya tanggung sendiri, Bu. Ya tanggung sendiri terus. Kenapa? Sampai sekarang kok belum ada penyelesaian? Ya, tunggu, Bu. Kalau ada, Ya sampai kapan? ya nanti kalau saya sudah siap, saya pasti. Coba lah, ibu musyawarah sama keluarga ibu, anak-anak. Nggak usah ngatur, Bu. Kamu tuh siapa ya? Masa ngatur, Bu? Cuma ngasih solusi ya. Daripada kalian tinggal. Solusinya itu, karena saya sudah bilang. Ya, Aku udah nggak butuh solusi, tapi ibu nggak punya solusi. Gimana Aku dong? udah Dari bilang. 2017. Ya, kalau ibu mau apa tuh mau nagih, mau datang, silakan saja. Iya, makanya ini kan ngasih solusi. Daripada 2017 sampai Nggak. sekarang, Toh, nggak ada nggak ada penyelesaian. Kita enggak ngapain aku nanggepi orang nggak punya identitas. Coba Iya ngapain? identitasnya ke saya. Iya gimana? Kirim Mau identitas dibantu saya. anak siapa gitu? Wah, Oke. Kalau ditanggung ibu, ya udah. Dimatikan. Jadi itu adalah 4 voice record dari pihak ketiga Bank Mandiri yang cukup arogan ya. Setelah saya minggu kemarin mengupload di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia, saya sudah sebutkan nomornya, 7 digit pertamanya sama, 4 digit terakhirnya berbeda, tapi ini dengan sengaja di hari Seninnya menelpon dengan masih nomor yang sama, 7 digit awalnya dan 4 digit terakhirnya berganti-ganti. Hei para oknum deskol, sepandai-pandainya tupai meloncat, akhirnya pasti jatuh juga. Hari ini Anda boleh mengecek
masih menggunakan nomor di 08179440. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada respon daripada pemirsa penonton karena YouTube Omas Solusi Indonesia yang sudah saya mintai tolong, dan sudah ada beberapa masukan voice record yang telah kami terima, walaupun dari nomor yang berbeda. Paling tidak pola penagihan dari pihak agensi ataupun internal PT Bank Mandiri Tbk Persero motifnya sudah sama. Tinggal kita mencari celah hukum untuk bisa membuktikan bahwa orang yang mengancam mau menculik cucu dari seorang debitur yang sedang macet ini bisa menemukan efek jera. Dan satu lagi, sebelum saya menutup video ini, saya akan memberikan pembekalan. Bila mana Anda debitur yang saat ini sedang menunggak dan Anda minta ID card kepada debt collector yang datang dengan cara mendatangi rumah Anda ataupun ditelepon oleh desk kolektor yang melakukan penagihan dengan cara menelpon. Kalau mereka Anda mintai identitas, ID card, surat tugas atau surat kuasa, dan mereka seenak-enaknya, memang kalau saya berikan identitas, ID card, surat tugas atau surat kuasa, memang bapak atau ibu mau bayar hutang. Itu sudah lagu lama dan klasik. Jika Anda menemukan seperti itu, jawablah bahwa tunjukkan bahwa Anda itu melek hukum, tunjukkan bahwa Anda itu tahu tata cara penagihan. Pak, kalau debt call atau kalau itu desk call, di dalam surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DSP hanya disebutkan bank harus membekali adanya surat tugas, ID card, surat kuasa, dan di sana tidak tertulis. Dan ketika kolektor sudah menunjukkan ID card atau identitas, maka debitur yang saat itu sedang menunggak harus bayar hutang. Katakan demikian, sehingga mereka mati kutu dan tidak bisa seenak-enaknya, tidak bisa arogan, tidak bisa semau gue. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga di kanal YouTube Omas Solusi Indonesia Foundation ini juga mendapatkan respon, bantuan, pengiriman bila mana Anda sebagai debitur yang saat ini sedang macet dan ditelepon oleh nomor 7 digit pertama sudah saya sebutkan berulang-ulang di atas. Yang tadi juga 4 digit, ada 4 nomor tadi. Tolong beri kami salinan, dan privasi Anda akan kami jamin, kami akan jaga. Dan ketika nantinya laporan polisi yang baru tanggal 18 Juli kita masukkan di Polresta Surakarta sudah meningkat dan membutuhkan barang bukti tambahan atau saksi, harapan saya Anda semua mau mendukung, membantu, sehingga di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak ada lagi bank yang menggunakan agensi ataupun malah internalnya menggunakan penagihan dengan cara yang semena-mena dan tidak menjunjung nilai kemanusiaan, bahkan lebih menuju ke sebuah tindak pidana dan itu bersifat biadab. Video ini saya buat tidak untuk pelecehan, penindasan bagi profesi kolektor. Kolektor adalah profesi yang diakui oleh negara, tetapi lakukan penagihan sesuai dengan tata cara yang telah diatur di Surat Edaran Bank Indonesia
nomor 14/17 DSP. Dan di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation, kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, dengan sangat terpaksa mengupload voice record yang sangat arogan sebagai sebuah bukti agar supaya dapat diperdengarkan bagi Anda penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation, kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat, kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jambi, kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Bekasi, yang memiliki relasi seorang pejabat, entah itu pejabat OJK atau yang bekerja di OJK atau pejabat di Bank Indonesia atau yang bekerja di Bank Indonesia atau bahkan kepada bank-bank yang langsung pejabat penerbit kartu yang memiliki collection departemennya sangat mengenaskan ini bisa mendengar secara langsung. Karena Anda bisa bayangkan jika ini dilakukan oleh bank, padahal ini adalah bank BUMN, dan ini tidak tegas, bagaimana nasib debitur yang macet yang bahkan bukan dari bank BUMN atau plat merah. Pasti mereka akan semakin bersorak-sorai karena ternyata mereka kebal hukum. Dan tugas kita, tugas Omah Solusi Indonesia, tugas Omah Solusi Indonesia Foundation, saya selaku founder adalah berupaya maksimal untuk bisa mengkawal kasus ini yang sudah masuk ke dalam ranah hukum agar supaya bisa membuahkan hasil. Jika mana Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri tidak bisa menyelesaikan yang sudah kasat mata diakui, saya kolektor mewakili dari pihak Bank Mandiri, pihak ketiga, melakukan pengancaman mau menculik cucu dan tidak akan dikembalikan, kembali hanya kaosnya saja jika tidak dibayar. Ini tidak bisa diberantas. Maka hukum rimba atau premanisme di Indonesia ini akan semakin merajalela. Dan kita tidak akan mau adanya terjadi pengulangan tragedi penagihan seorang debitur yang akhirnya meninggal dunia dari bank asing Citibank. Dukung kami dan viralkan video ini ke seluruh kolega yang Anda punyai. Bagi Ibu Suharti dan bagi semua debitur yang saat ini sedang macet, bersabarlah dan yakinlah bahwa kehidupan ini tidak artinya gagal ketika saat ini kita menunggak hutang. Tapi jika kita mempunyai keinginan, kemauan, dan etos kerja yang tinggi, kita bisa mematahkan semua buli-buli dari kolektor tadi. Niscaya roda itu akan bergerak ke atas, dan ketika roda itu sudah bergerak ke atas, bayar, tawar, negosiasi hutang tersebut agar supaya bisa membuktikan bahwa apa yang mereka ucapkan adalah omong kosong belaka. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.